Halo semua, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sintesis total remdesivir. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noviana Lai, NPM 52190063. Nah, pada tahun 2020, FDA menyetujui remdesivir itu sebagai obat pertama untuk pengobatan COVID-19. Nah, molekul yang terkait di dalamnya itu yang pertama itu galidesivir, fosaspuvir, molnupiravir, dan juga terbukti efektif. Nah, perlu kita ketahui, remdesivir adalah prokrut dengan permeabilitas sel yang baik dan terhidrolisis di dalam sel untuk melepaskan nukleotida trifosfat yang menargetkan enzim RNA dependen RNA polimerase, kunci yang bertanggung jawab untuk replikasi virus. Nah, teman-teman bisa lihat struktur pada slide. Di sini terdapat struktur remdesivir, galidesivir, fosaspuvir, molnupiravir. Nah, berikut rute sintesis yang dikembangkan oleh Gilead untuk produksi komersial remdesivir melibatkan manipulasi kelompok melindungi bagian gula selama sintesis memberikan kesempatan untuk perbaikan lebih lanjut. Teman-teman bisa lihat struktur yang ada pada samping. Nah, pada struktur ini kita akan konversikan dari deribosa menjadi trihalbenzyl deribonolactone diikuti. Nah, yang berikut mengingat pentingnya obat ini sebagai satu-satunya obat yang disetujui FDA untuk mitigasi COVID-19. Nah, setiap peningkatan pada rute sintesis yang berdampak besar pada pasukan, peluang yang kami sadari itu yang pertama itu perlu kita ketahui itu yang pertama melindungi manipulasi kelompok, yaitu mengganti gugus bensil dengan gugus yang dapat dihasilkan dan dihilangkan dengan proses katalitik, menghindari reagen stoichiometrik. Nah, yang kedua itu menghindari penggunaan DCl3. Yang ketiga itu mencapai selektivitas anomerik dengan hasil yang lebih baik. Nah, untuk pada struktur ini kita akan sintesis dari deribonolactone yang dalam. Nah, bentuk oksidasi yang benar untuk memperkenalkan fragmen hidroksiklik pada karbon anomerik diasumsikan juga bahwa gugus pelindung yang besar pada hidroksil C5 akan memungkinkan selektivitas yang lebih baik pada posisi anomerik. Nah, dengan demikian, gugus hidroksil polimer tersedia secara komersial deribonolactone juga dapat disintesis dari deribosa dalam satu langkah. Nah, akan disilidasi dengan terbutil dipenyl silil untuk memberi silil eter yang sesuai dengan hasil 84%. Perlindungan lebih lanjut dari dua alkohol sekunder yang tersisa menggunakan aliter butil karbonat dengan adanya 2 mol persen PD. Nah, ribonolactone dialisat yang dilengkapi dengan perabotan dalam hasil 89%. Ikut kita masuk pada struktur yang ada skema 3 itu. Nah, di sini lakton yang dulu dikenakan ke C-glikosilasi dengan nukleobase yang dilindungi terbutil 7-bromopyrotriasin karbonat yang di hadapan Bully menyediakan campuran anomerik. Itu anomerik di sini itu 2:1 dari C produk terglikolisasi dalam hasil 58%. Nah, cyanasi dalam kondisi standar memberikan cyanoglikosida dalam 85%. Hasilnya selektivitas yang sangat baik mendukung isomer yang diinginkan. Untuk memasukkan fosfat yang diinginkan pada gugus hidroksil polimer, reproduksi gugus silin
dan gugus BOC dipakai di bawah kondisi HF breeding dalam satu pot untuk menghasilkan amino alkohol dalam hasil 89%. Nah, tugas selanjutnya adalah melakukan fosforilasi pikiran, langkah kunci dalam sintesis remdesivir dengan pentafluor fosforamidat kiral yang dikenal di hadapan BUMGCL memberikan ester fosforamidat dalam 86%. Hasil sebagai diastereoisomer tunggal. Akhirnya untuk mendapatkan molekul target remdesivir dalam hasil 91%. Kesimpulan, pendekatan sintesis pendek yang diakses remdesivir telah dikembangkan dalam 7 langkah linear terpanjang dengan 25%. Hasil keseluruhan mulai dari deribonalakton. Strategi saat ini menggunakan gula yang dilindungi silil atau alil memiliki keuntungan, termasuk yang pertama itu menghindari penggunaan BCL3, berbahaya untuk deproteksi bensil. Yang kedua itu peningkatan hasil kopling tanpa aditif apapun. Yang ketiga itu penggunaan metode katalitik untuk proteksi dan deproteksi gusalil. Nah, yang dapat digunakan untuk sintesis analog baru selain remdesivir sebagai agen antivirus.